terapi pasien yang pasca stroke, daerah mana yang perlu di treatment. Terus terang teman sekalian, ini perlu satu jurus gitu ya, satu jurus yang perlu diingat setiap kali berhadapan dengan salah satu jenis penyakit gitu ya. Maka yang perlu diingat itu adalah bukan berfokus terhadap area sakitnya orang tersebut. Ini yang paling gampang gitu ya. Mau fokus boleh, tapi selalu melebar. Lebarnya adalah kalau yang stroke biasanya selalu kalau yang kaki kiri bermasalah biasanya ngarahnya ke pundak bagian kanan, sisi badan atas bagian kanan, biasanya silang gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa setiap orang yang sudah stroke itu seringkali problemnya adalah mengalami masalah ototnya tuh kemana-mana problemnya. Jadi kalau kita fokus terhadap satu area saja juga nggak benar gitu ya. Jadi dengan kalian jawab adalah kalau fokusnya adalah mengenai stroke, fokusnya adalah tetap menggosok seluruh area badan. Jadi fokus kita adalah membantu agar tiga hal sebenarnya. Pertama, limpatik sistemnya itu cairannya bisa bersirkulasi dengan baik. Yang pertama ya. Yang kedua, pembuluh darah pun ya bisa vasodilasi. Jadi artinya bisa membantu sirkulasi darah menjadi lebih baik. Tapi yang ketiga adalah membantu agar otot itu menjadi lebih lentur gitu teman sekalian. Itu adalah semua hal yang sangat sederhana sekali, yang mana bisa membantu setiap dari kita biar nggak bingung. Nggak bingung kenapa? Biar nggak bingung bahwa ini kalau yang sakit ini gosoknya di mana gitu ya. Kecuali kalau memang yang sudah ahli banget. Kalau yang sudah ahli banget, tahu banget bahwa saya kalau yang sakit ini trigger pointnya ada di mana, itu silahkan. Tapi secara umum kita ingin mengajarkan kepada semua orang bahwa yang penting paling utama adalah melakukan secara holistik, juga melakukan secara keseluruhan gitu ya teman sekalian ya. Oke, jadi itu jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua adalah mengenai bagaimana caranya supaya jadi affiliate yang efektif, padahal sudah goal setting, prospect, follow up, jalankan 3-3-3, terus tapi belum closing mitra-mitra yang mau beli paket gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang mana mungkin suatu pertanyaan yang paling umum. Mereka tuh udah di prospek, belum butuh apa yang harus saya apa yang saya harus lakukan lebih, double up kan supaya bisa closing, bangun tim dan customer premium. Bagaimana caranya agar fokus all in 10.000%. Ya, jadi bagi yang bertanya bagaimana caranya supaya jadi affiliate yang efektif, balik lagi Bu, lakukan yang namanya daily 5. Kalau 1, 2, 3-nya itu belum bisa efektif, artinya belum bisa menghasilkan, lakukan yang nomor 4-nya ini. Lakukan yang nomor 4. Nomor 4 itu apa? Evaluasi. Bagian dari evaluasi tersebut adalah bisa bertanya kepada upline leadernya. Bagian dari evaluasi adalah bertanya pada upline leadernya. Apakah mungkin nih pada saat melakukan presentasi lebih banyak jualan atau lebih banyak bertanya, memahami apa yang customer atau prospek itu butuhkan. Evaluasi hal-hal seperti itu. Dengan kata lain, Bu Yati, kalau belum mengikuti Empower Bootcamp yang di bulan Oktober itu, maka Ibu harus mengikuti, ya. Tapi kalau jadi dengan kata lain, kalau Ibu sudah mengikuti, terus ini pertanyaan yang mana jawabannya sudah ada dari 8 orang atau 10 orang pembicara di sana, Bu Yati. Jadi mungkin kebetulan pas lagi dibicarakan mengenai hal ini, tapi lagi nggak dengarkan, mungkin lagi ngurusin hal yang lain, mungkin nggak mencatat gitu ya, mungkin itu adalah hal-hal yang seringkali dilakukan gitu. Jadi ingat ya, jadi golden rule, coba Bu Yati nanti WA pada apa yang mana aja boleh, WA golden rule-nya apa yang saya berikan, bahwa orang itu bukannya membeli produk, orang itu membeli yang namanya emosi. Jadi kalau mereka sudah butuh, mereka masih ada uangnya gitu ya, tapi masih belum closing, pasti ada sesuatu yang Bu Yati belum lakukan gitu ya Bu Yati ya. Nah jadi jangan berpikir terlebih dahulu mengenai membangun tim, Bu Yati. Membangun tim itu membutuhkan seorang pemimpin. Ya, tapi jadilah yang efektif dulu, bisa
mengclosing banyak orang yang membutuhkan terlebih dahulu. Jadi sehingga dengan kata lain, apapun yang Bu Yanti nanti lakukan dan bisa ajarkan, disitulah akan mulai terbentuk orang-orang yang melihat Bu Yanti sebagai seorang pemimpin ya. Jadi jangan buru-buru mengenai kepingin untuk membentuk tim terlebih dahulu. Nanti timnya bukannya kalau bisa ada nggak apa-apa, bisa dibantu atau dipandu oleh upline leadernya Bu Yanti nggak apa-apa. Nah, saya ingin membawa satu skill juga teman-teman sekalian. Ya, jadi skill ini adalah sebuah skill yang closing yang mana kalau masih orang tuh kalau ada duitnya gitu ya, tapi mereka masih menimbang-nimbang closingnya tuh aduh keluar duit 5,9 meskipun kita sudah melakukan hukum perbandingan. Nah Bu Yadi sudah melakukan hukum perbandingan belum misalnya gitu ya, ini bagian dari evaluasi Bu Yadi. Sudah melakukan hukum perbandingan, orangnya kayak tepat, orangnya membutuhkan, tapi kok susah closing. Seringkali karena mungkin prioritas mereka itu belum ada di sana. Oke, nah mungkin juga karena sedang banyak pengeluaran misalnya, jadi tetap harus melakukan proses yang namanya apa, follow up gitu ya, follow up-nya harus jalan. Nah, yang saya ketahui adalah orang-orang tuh seringkali nggak mau keluar duit 5,9 juta kalau sekedar beli alat untuk sekedar kesehatan gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka tuh mau keluar uang karena mereka ngeliat ada kemungkinan bisa balik modal. Oke, jadi pada saat kita bisa menggunakan narasi bahwa Bu, bukan saja Ibu bisa mendapatkan sebuah program yang luar biasa yang nilainya kalau di luar tuh puluhan juta rupiah. Plus Ibu bisa melakukan di kenyamanan, kediaman rumah Ibu sendiri. Plus Ibu bisa gunakan ini untuk Bapak, untuk suami, untuk bahkan orang tua Ibu. Jadi manfaatnya begitu banyak dan luar biasa sekali. Bahkan dengan sekali demo saja tadi Bu sudah merasakan dan melihat sendiri hasilnya seperti apa. Bayangkan Bu, gunakan kata-kata seperti bayangkan seandainya Ibu sudah berhasil menurunkan lingkar perutnya sampai dengan 10 cm, menurunkan berat badannya. Bayangkan perasaan Ibu bagaimana. Dan bagaimana, jadi selalu gunakan kata-kata seperti itu yang membuat mereka tuh bisa mendapatkan feelingnya, bukan untuk beli produknya tapi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penting banget teman sekalian. Nah, tapi jurus terakhir adalah Bu, seandainya Ibu nanti menggunakan program ini, menurut Ibu kira-kira ada teman-teman Ibu yang akan tertarik begitu melihat hasil yang Ibu dapatkan juga. Ngomong-ngomong Bu, kalau Ibu bisa, saya akan bantu Ibu bisa memberikan daftar nama tersebut. Ada 5 orang yang mau mengikuti program ini, Ibu sudah bisa balik modal seperti itu. Jadi tetap gunakan juga bukan untuk merekrut dia, tapi untuk memberikan sebuah dorongan bahwa ada possibility. Memberikan sebuah dorongan dengan apa? Menunjukkan bahwa ada possibility, ada kemungkinan bahwa bisa balik modal. Ini adalah salah satu faktor pendorong yang cukup kuat untuk bisa membantu orang mengambil keputusan untuk closing gitu ya teman-teman ya. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah ini pertanyaan ini saya nggak tahu apakah karena permasalahan sistem atau mungkin artinya pernah ditulis minggu lalu tapi keluarnya sekarang, atau mungkin memang nggak ngelihat pertanyaannya gitu, karena tulisnya seperti ini. Mbak Eci sayang, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Mbak Eci dan keluarga sehat, bahagia selalu. Amin. Izin bertanya, sebagai seorang sanguin, saya selalu bersemangat dan punya goal yang besar. Tapi saya sering bingung mengklasifikasikan mana yang urgent, mana yang penting. Sehingga saya sering kehilangan fokus atau ke-distract. Apa kiranya yang harus diprioritaskan? Dan bagaimana agar saya bisa memiliki laser fokus? Karena mudah ke-distract. Terima kasih atas jawabannya. Ini sebuah pertanyaan yang sangat-sangat lebar sekali gitu ya, dan akan sulit bagi saya maupun Mbak Eci untuk menjawabnya. Tapi Mbak Eci nanti boleh, nanti kalau misalnya mendengarkan ini bisa berusaha menjawab nanti ya, saya berikan pertanyaan khusus langsung. Tapi kalau saya pribadi, saya akan berikan 2 hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah pada saat kalian yang Ibu yang bertanya ini ya, pada saat Ibu ini kalau sedang kerja fokus terhadap kerjaan, kalau sedang ada di rumah fokus terhadap kerjaan rumah. Artinya kalau sedang bekerja alokasikan waktu 4 jam tersebut, 6 jam tersebut, bahkan
bahkan meskipun cuma 2 jam tersebut itu fokusnya kerja. Jangan sampai seringkali nih ya, yang seringkali dilakukan adalah pas lagi mau kerja keingetan pekerjaan di rumah, pas lagi di rumah merasa bersalah terus keingetan untuk pekerjaannya memfollow up, presentasi dan lain macam sebagainya. Jadi bahkan di rumah pun bisa mengalokasikan kalau jam ini sampai dengan jam ini, misalnya ya, kalau pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam itu adalah waktunya saya. Waktunya saya untuk apa? Ya untuk bisnis, karena akan ada atau ada ama atau bahkan ada yang namanya hari Rebo, ada business briefing gitu ya. Jadi pada saat mengetahui bahwa kalau sedang jadwalnya bekerja 100% ada di sana. Kalau sedang ada jadwalnya di rumah ya 100% sebagai ibu rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya coba masuk ke dalam otgsaku.com. Di situ ada yang namanya OTG United Conference Call Playlist. Cari ada yang namanya kita tuh sering memberikan training yang namanya RPM. RPM itu dari Result, Purpose, sama Massive Action. Itu salah satu materi training yang saya sering berikan dan juga Bulani. Coba diketik yang namanya bisa cari ya di situ. Atau nanti minta sama APK. Oke, yang terakhir bagaimana cara membuat branding approach di social media yang relate dengan background saya sebagai ibu rumah tangga. Kadang kehabisan ide karena tidak boleh memperlihatkan device iPro. Benar sekali. Ibu yang memberikan pertanyaan ini sangat-sangat penting sekali pertanyaannya. Saya harapkan ibu ini ada dalam kontrol pada pagi hari ini ya. Karena kalau ibu menunjukkan device New Skin di social media atau device WellSpa atau Galvan Spa, orang-orang itu udah ngeliat dan mereka udah langsung seketika dibuang gitu ya, dia langsung nggak dilihat lagi gitu. Jadi dengan kata lain, kalau ibu mempelajari, jadi kalau ibu yang bertanya pertanyaan ini, saya kasih PR. PR-nya adalah memahami mengenai 5 golden rules di acara yang saya bawakan ya, sesi yang pra-event. Dengan 5 golden rules tersebut, ibu pasti akan bisa memahami ini permasalahan apa sih yang sedang dihadapi oleh target market saya. Oke? Jadi siapa orang-orang yang saya ingin untuk beritahukan mengenai iOPro program ini? Apa permasalahan yang mereka hadapi? Gitu ya Bu ya. Jadi dengan brandingnya adalah ibu bisa membrandingkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah mengalami breakthrough dalam hal susut lingkar pinggang, susut berapa senti, berat badannya menurun, membrandingkan sebagai seorang ibu yang memiliki pengalamannya, yang mungkin sudah mencoba berbagai macam cara, yang mungkin sudah keluar uang jutaan rupiah, yang mungkin sudah gagal berulang-ulang sebagai ibu rumah tangga yang sering gagal dalam program kesehatan, tapi kali ini dengan iOPro saya menjadi berhasil. Jadi itu branding yang ibu bisa bangun. Nah, terus apa yang bisa diposting di social media? Yang bisa diposting adalah hasil-hasil, tips caranya untuk susut lingkar pinggang, lingkar paha, lingkar perut, tips untuk mengurangi stretch mark, tips untuk mengurangi guratan hitam, tips untuk agar tidak kelaparan, tips untuk diet kenyang. Jadi itu semua yang bisa dibuat sebagai konten dari social media, sehingga orang yang melihat konten tersebut merasa, oh ini kok menarik sekali ya, bisa kurus tanpa kelaparan, bisa susut 10 cm, 5 cm meskipun sudah gagal. Tapi jangan lupa ya, setiap kali konten harus mikirin call to action-nya. Nah, makanya hal-hal seperti ini mungkin nggak bisa cuma sekedar dibicarakan dalam conference call seperti ini. Makanya harus apa? Harus mengikuti yang namanya Empower Virtual Bootcamp di bulan Januari. Karena kenapa? Karena semuanya diajarkan, dikasih PR, terus dikasih kesempatan latihan dan bertanya seperti itu misalnya. Jadi misalnya itu adalah sesi yang saya bawakan pada pagi hari ini.
kita berusaha agar sesi konskol pada pagi hari di hari Senin itu adalah memang sesi yang mungkin terpanjang 30 menit lebih, 40 menit mungkin. Tapi yang hari Selasa saya ini mengingatkan juga pada teman-teman sekalian di sini bahwa sesi konskol Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kalau bisa diperpendek menjadi 20 menit. Oke, tidak lebih dari 20 menit. Tapi yang Senin boleh sampai dengan 30 menit lebih ya. Jadi yang diajarkan nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak belajar itu nanti jadi nggak melakukan misal penutup penting banget teman sekalian, penting. Saya janji habis ini selesai. Saya pengen tanya pada teman sekalian semua di sini, what is the purpose of learning? Apa tujuannya dari belajar? Ayo, coba. Apa tujuan dari belajar? Upgrade skill, action lebih mudah, menerapkan, dapatkan sesuatu untuk praktekkan, menghasilkan praktek. Oke. Bagus. Wow, luar biasa. Ini kayaknya semua calon menjadi affiliate yang efektif yang luar biasa. Oke. Nah, teman sekalian, definisi saya adalah the purpose of learning, tujuan dari belajar itu adalah mastery, penguasaan. Karena banyak orang berpikir bahwa tujuan dari belajar itu adalah pengetahuan. Gak ada gunanya karena orang kalau belajar sudah tahu, sudah nyatet, catatannya banyak, rekamannya ada. Terus kalau misalnya terus di foto gitu ya, kita tahu setiap kali orang ke seminar atau ke training, bukunya banyak banget, tapi dilihat pun juga enggak gitu. Jadi the purpose of learning, tujuan dari learning bukannya belajar, bukannya pengetahuan, bukannya agar tahu, bukannya dari nggak ngerti menjadi ngerti. The purpose of learning adalah mastery. Coba semua nulis di sini. Purpose, tujuan dari learning, dari belajar adalah mastery. Jadi mastery adalah sebuah tahapan di mana karena kalian melakukan berulang-ulang meskipun nggak ada hasilnya. Saya balikin lagi. The purpose, saya balikin lagi ke konteksnya belajar naik sepeda. Tujuan belajar naik sepeda bukannya agar tahu caranya naik sepeda. Tujuan naik sepeda adalah sampai satu tahapan di mana meskipun sudah melakukan berulang-ulang dan masih belum bisa dan masuk got dan jatuh dan ngerem jatuh dan nggak bisa imbang sampai satu titik akhirnya bisa melakukan tanpa mikir. Itu adalah mastery. The purpose of learning adalah mastery. Jadi teman sekalian, apapun yang kalian sudah pelajari selama 14 hari tersebut bukan untuk sekedar ilmu pengetahuan, tapi tujuan kalian semua, purpose-nya, end goal kalian adalah mastery. Kalian bisa menjadi ahli untuk demo, ahli untuk ngundang, ahli untuk handling objection, ahli untuk closing. Dan bagian dari itu semua adalah di langkah keempat yang namanya daily 5. Karena tanpa langkah step number 4 tersebut, tanpa step keempat tersebut, dari daily 5 tersebut, kalian akan sulit untuk mengalami yang namanya mastery. Ya. Jadi mengevaluasi seperti yang tadi Mbak Yati atau siapa yang tanya, itu bagus banget. Karena perlu diingatkan untuk memasuki tahapan yang tepat, mengevaluasi. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, jadi sekalian terima kasih atas semangatnya yang luar biasa, sambutan yang luar biasa, dan juga interaksi yang luar biasa, dan doa saya selalu agar sukses menyertai kalian semua dimanapun kalian berada dan kemanapun kaki Anda melangkah. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.